contohnya ya teman-teman. Jadi kita lihatnya dari situ, orang pajak lihat dari situ dan kita wajib melaporkannya. Ya, baik kita lanjut dulu. Tadi sudah saya share ya template perpajakan. Pertama di sini saya share ya mengenai gimana melaporkannya. Tadi ya kita punya laporan laba rugi ya. Share sudah kelihatan ya pattern Excel-nya ya. Sudah. Jadi teman-teman yang masih pusing, bingung ya di sini SKI sudah kasih template-nya ya. Teman-teman tinggal isi omsetnya ya. Dari Januari, Februari, Maret, April, kalau teman-teman yang masih manual gitu ya atau mungkin belum memiliki catatan keuangan yang komplit tapi udah terlihat ya di sini dipikirkan lagi, oh Januari lakunya berapa sih produknya ya. Nah ini saya sudah siapkan ya teman-teman, tinggal isi dari Januari sampai Desember ya, terus juga HPP produknya teman-teman ya, jasanya teman-teman, terus biaya saja apa saja yang dikeluarin ya. Misalkan punya karyawan ya, ini juga pos-posnya bisa disesuaikan ya. Ada biaya pemasaran, transportasi, rumah tangga, listrik, telepon, air ya, perawatan aset, penyusutan aset, sewa toko, lain-lain. Nah ini teman-teman dari pos-pos ini bisa disesuaikan ya. Kalau nggak perlu ya dikosongkan, atau nggak ada yang biaya perawatan aset ya nggak perlu ya, atau masih kecil nggak sewa toko, oh saya di rumah aja ya nggak perlu angkanya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa pakai, bisa modifikasi, tinggal dimasukin angkanya ya. Tinggal nanti kita lanjut ke kasus kedua ya. Ini setnya juga langsung ngelink ya teman-teman, langsung jadi laporan laba ruginya ya dalam 1 tahun ya. Kalau udah di kasus 1 ini udah diisi semua, teman-teman langsung keluar laporan laba ruginya. Mau sebulanan Pak, ini tinggal diganti ya, Desember sampai Februari atau Desember sampai mau 3 bulanan boleh, Januari sampai, tinggal diganti ya, laporannya otomatis berubah. Nah ini saya buat dari Januari sampai Desember, atau per bulan juga tinggal otak-atik di sini ya, langsung dihitung ya total gajinya dan lain-lain. Nah kita bisa laporkan jumlah biayanya. Nah di sini ada laba ruginya ya, 9187.350 contohnya ya. Jadi dalam 1 tahun ada laba rugi ya. Kalau gimana kalau rugi Pak ya, nggak usah seperti saya bilang ya, nggak usah setor pajak, tapi melaporkan gitu ya, lapor tetap ya. Nah ini pajak yang harus dibayarkan, tinggal kalau tarif normalnya ya, nanti kita baca lagi, tarif normalnya adalah 11% untuk wajib pajak badan ya, tinggal dikalikan dari laba dikalikan 11%. Ya, dia harus lapornya, oh ini masih belum diganti ya teman-teman, bisa diganti di sini tinggal 11% ya. Oh dia harus lapor 10.419 ya. Nah ini teman-teman bisa pakai dan bisa langsung melaporkan pajaknya ya. Nah kita lihat lagi beritanya tadi teman-teman, dari Kompas ya, dari Shopee, orang pajak lihatnya dari sini ya, terjual 10.000 kali 150.000, nah nolnya banyak. Nah teman-teman bisa baca di sini, tadi linknya juga saya sudah kasih. Nah ini bagi Anda yang memiliki bisnis online, shop, atau jual online, jangan lupa Anda juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak ya. Beberapa waktu lalu ramai dibincangkan di media sosial Twitter ya mengenai keluhan pedagang online melalui salah satu e-commerce ya yang mendapatkan surat cinta ya dari Direktorat Jenderal Pajak. Di dalam unggahan tersebut mendapatkan tagihan sebesar 35 juta. Ini baru hari Senin ya isunya ya. Jadi masih hangat, kena pajak, kena surat cinta, suruh bayar 35 juta. Nah, terus juga ditanggapin ya dari Jenderal Pajak juga menjelaskan bahwa setiap pelaku perdagangan online atau UMKM tak lepas dari kewajiban membayar pajak selama ini memenuhi kriteria secara subjektif dan objektif. Nah, kita lihat jualan online juga kena pajak kalau memenuhi kewajiban subjektif dan objektif, ditulis DJP ya, Jenderal Pajak ya, Direktorat Jenderal Pajak, seperti kutipan Kompas. Nah, untuk teman-teman ya memiliki online shop dan juga wajib memiliki nomor wajib pajak NPWP serta melaporkan surat pemberitahuan SPT tahunan. Nah, udah akhir tahun nih biasanya dibuat.
Nah, lalu sebenarnya bagaimana aturan pajak jualan online? Kita sama-sama belajar ya teman-teman malam ini, bahwa pedagang online di sini angkanya ya, SIP dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar, maka ia akan dikenakan pajak UMKM. Ya, jadi 4,8 nih, tadi kecuali saya revisi, jadi kalau rugi baru nggak setor pajak, tapi tetap melaporkan. Nah, usahanya, jadi teman-teman yang nilai brutonya tidak lebih dari 4,8, oh saya baru 10 juta Pak, 20 juta. Nah, tarifnya itu jadi termasuk kategori UMKM, baik PT, CV ya, besar pajak UMKM sendiri itu adalah sebesar 0,5% dari penghasilan brutonya ya. Terus Nah, per bulan ya? per bulan. Per Ya. bulan. Jadi online penghasilan bruto. Kalau ini 4,5 ini setahun, Pak. Ya. Oke. Per tahun, Pak. Jadi Per kalau tahun ya 4,5-nya per tahun, store-nya ya itu bisa tahunan, bisa bulanan ya, atau langsung tahunan. Biasanya kalau berat nggak setahun tapi sebulan ya. Ini dari sini ya, 4,8, makanya akan dikenakan pajak 0,5% dari penghasilan bruto per bulannya. Ya kan nominalnya pasti berubah. Nah, di sini izin balik lagi ya. Tinggal diganti teman-teman 0,5-nya ya. Kalau omsetnya 91 juta, labanya ini 0,5-nya berapa sih ya. Sebenarnya laporannya kecil ya. Orang malas ya, itu hanya 455.000. Ya, ini untuk setahun ya. Nah, kalau nggak lapor ya otomatis diusut-usut ya. Apa benar labanya 91 juta? Jualannya di mana aja, di toko online. Nah, yang lapor aja masih di otak-atik, apalagi nggak lapor gitu ya. Nah, kita sama-sama belajar sini tadi ya di contoh laporan pajaknya, saya lanjut lagi ya di beritanya. Nah, itu 0,5% dari penghasilan bruto. Nah, gimana yang udah, ini juga ada masanya ya, nggak bisa kita sepanjang tahun bayarnya 0,5% ya. Karena tadi, nah, terus juga kita baca lagi berita lama, memberitakan peredaran bruto paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak. Jadi, teman-teman yang udah jalan toko online-nya selama 3 bulan itu wajib ya. Bulan keempat, bulan kelima nggak harus nunggu 1 tahun ya. Pajak pun disetorkan setiap bulan dan tidak perlu lapor atas pembayaran setiap bulannya. Ini ya, setorkan. Sementara itu bagi wajib pajak dengan omset lebih dari 4,8 miliar per tahun ya, di komen aspek pajakan toko online diterbitkan ini, skemanya perhitungannya secara normal dengan pembukuan atau normal penghitungan penghasilan bruto diatur oleh pasal 17 ya. Pasal 17 tadi untuk nanti kita lihat ya tarifnya berapa. Nah, di sini pajak online sebesar 0,5%, PTKP penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak UMKM orang pribadi ya. Tadi yang belum berupa PT, CV, orang pribadi itu tetap dikenakan ya. Ditetapkan sebesar 500 juta dalam 1 tahun ya. Tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi ditetapkan sebesar 500 juta dalam 1 tahun. Nah, ini ya. Menteri Keuangan juga sering mengulangi penghasilan bruto 10 juta, 10 juta hingga 100 juta tahun tidak akan dikenakan tarif final 0,5%, tapi tadi wajib lapor ya. Demikian warung kopi hingga warung makanan berpenghasilan di bawah 500 juta per tahun yang semula dikenakan PP pasal final 0,5% menjadi 0%. Nah, ini ya, tapi ada batas waktu ya. Membingungkan juga ya, tapi kita harus sama-sama belajar, ada waktunya juga ya. Jadi biasanya 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya. 0,5 tarif 0,5 ini biasanya untuk 3 tahun pertama atau ketentuannya dari Direktur Jenderal Pajak bisa 2 tahun. Oh, perusahaannya sudah berjalan stabil nih, itu bisa ditentukan biasanya maksimum 3 tahun menggunakan tarif itu, dan selanjutnya harus menggunakan tarif normal, itu tadi 11% ya. Baik, sampai sini dulu nih teman-teman. Nanti tadi saya juga rekomendasikan teman-teman yang punya ya aplikasi, yang belum punya bisa menggunakan Excel, juga bisa mendownload aplikasi Dukas atau Teman Bisnis ya. Contohnya ini bisa teman-teman gunakan ya. Baik. Nah, Bu ya, sampai sini dulu. Ya. Bu Koptia, silakan. Silakan untuk pajak nih, silakan. Silakan, Bu, Ibu atau Bapak nih?
Halo, Bu, Bapak atau Ibu nih ya, Koptiah. Silakan mungkin dari yang lain dulu. Kalau Bu Koptiah mungkin resen lupa menurunkan angkat tangannya tadi. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang langsung dulu dari kasus yang telah disampaikan tadi. Ya, tentang perpajakan ya. Jadi Ya. seru banget nih. Yang bingung, yang mau tanya boleh teman-teman, atau mau konsultasi nih. Saya lapornya seperti apa? Silakan. Silakan. Mungkin ada yang mau sharing? Sharing juga boleh. Jadi intinya gitu ya. Jadi dinner pajak online ini tadi dari Shopee, melihatnya dari Tokopedia kan itu terlihat ya. Jadi teman-teman juga harus punya laporan keuangannya. Berdasarkan itu kita melaporkan wajib pajaknya. Pasti harus punya NPWP juga. Oke, saya langsung ini mungkin sedikit. Mas Wafik, Kakanda Wafik nih dari Sulawesi. Siap, selamat Iya. malam. Oh, ini duta petani milenial dari Sulawesi Selatan, ya. Sudah punya PT. Kang Wafik bisa sharing sedikit. Kemarin berhasil membuat PT dengan regulasi baru hanya dengan 50.000. Itu gimana kaitannya dengan NPWP dan pajaknya gitu? Mungkin bisa sharing sedikit. Ya, Oke. silakan Pak. Maka saya minta izin nggak ground cam gitu. Video. Oke, bentar. Nah, ini kelihatan muda dan ganteng nih, tapi sudah ada yang punya ya. Iya. Ya, lanjut. Lanjut Pak. Ya oke Pak. Jadi ada regulasi baru gitu tahun ini berdasarkan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada beberapa kebijakan baru. Salah satunya dalam mekanisme pembuatan perusahaan gitu kan agak dipermudah gitu. Makanya keluar kebijakan perseroan yang sifatnya perseorangan. Kalau misalnya dulu itu kan kalau kita mau bikin PT harus minimal 2 atau 3 orang gitu kan pemegang sahamnya. Nah kalau sekarang kebijakannya bahkan dengan 1 pemegang saham pun sudah bisa bikin PT gitu. Jadi akhirnya PT yang kita buat itu tidak perlu diakta notariskan, tapi fully online. Kita daftar online gitu kan di ahu.go.id kalau nggak salah. Linknya saya sudah share dulu ke Pak Tarmidi gitu. Jadi prosesnya nggak nyampe 1 jam dan outputnya nanti akan ada keterangan terdaftar gitu kan PT resmi PT sesuai dengan nama yang kita order gitu kan dengan biaya cukup 50.000. Tapi saya baru sampai pada tahapan pembuatan itu aja, pembuatan pesanan nama dan pembuatan PT-nya gitu. Untuk NPWP dan lain sebagainya saya masih belum sempat urus. Mungkin 1 pekan ke depan gitu saya coba urus yang lainnya karena kan ini masih baru juga. Jadi sambil pelajari sebenarnya sampai di mana kita bisa pakai peraturan baru ini gitu kan, karena sekali lagi ini masih hal yang baru juga gitu, tapi saya pikir ini bisa menjadi solusi untuk kita semuanya. Apalagi tadi disampaikan oleh pemateri yang bagus sekali bahwa sekarang jualan online pun kita dipajaki gitu. Makanya alangkah baik kalau misalnya sekalipun kita sendiri tapi kita sudah bisa bikin PT yang sifatnya perseorangan sehingga uang pribadi dan uang perusahaannya tidak tercampur gitu kan. Jadi akhirnya kita bisa tahu nih pos-posnya kalau uang pribadi gimana. Kemudian kalau misalnya uang usaha juga lebih bisa ke manage lah gitu dengan pola-pola seperti ini. Mungkin gitu Pak Tarmidi. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Jadi nanti bisa sharing lebih lanjut ya, testimoni setelah ngurus PT dengan 50.000, terus mendaftarkan NPWP dan surat izin operasionalnya nanti seperti apa implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Mas Wahid. Siap. Oke, siap. Oke, terima kasih selalu. Baik, luar biasa, Pak. Kan kita ya di jauh sana ya. Luar biasa, jadi sangat mudah ya, apalagi Cipta Kerja ya. Aturannya ya. Baik. Mungkin lanjut lagi pertanyaan Pak Tar. Kita dengan perpajakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Mungkin bisa diselingin. Ini Bu Dini Aristanti, Bogor. Bu Dini, malam Bu Dini. Malam Bu Dini. Bu Dini, kedengaran suara kami Bu Dini? Ya.
Mic-nya boleh di-unmute, Bu Dini. Masih unmute ya. Oke. Bu Dini? Halo, malam. Iya, malam. Malam, Bu Dini. Silakan Bu Dini. Ada yang mau ditanyakan? Iya, saya kan UMKM, Pak. Ya. Memang berjualan online juga di Shopee Food ya. Tadi kan dibilang di atas 500 juta ya baru kena pajak ya. Berarti kalau UMKM nggak kena pajak dong ya? Ya. Bukan nggak kena pajak. Ya. Pertanyaan Ibu gimana terus, Bu? Ya. Jadi apakah kita selaku UMKM yang omsetnya belum seberapa itu kena pajak? Terus yang kedua, kalaupun misalnya nanti dikenakan pajak, pelaporannya seperti apa gitu? Baik, usahanya apa, Bu? Ya, baik. Usahanya apa, Bu? Saya makanan ya? Makanan basah, Pak. Mie ayam, nasi liwet, cemilan juga ada. Ya, UMKM ya. Ya. Baik, terima kasih, Terima Bu. kasih. Ya, Oke, silakan. pertanyaan baik. Oke, saya share lagi ya intinya ya, poinnya ya. Jadi teman-teman yang UMKM ya, yang omsetnya tadi ya tidak melebihi ini di sini ya, tidak brutonya tidak penghasilan brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar, ya, maka akan dikenakan pajak UMKM. Nah, besar pajak UMKM itu sendiri sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Nah, tahapnya adalah Ibu kalau belum punya NPWP ya itu silakan buat dulu NPWP-nya. Tadi sangat mudah ya di aplikasi pajak.go.id. NPWP pribadi, Mas. Ya, mau dari pribadi, Bu. Mau udah di-save-in nggak? Udah punya sih NPWP pribadi. Pribadi itu jadi masuknya ke PPH ya, pajak penghasilan. Nah, itu pajak penghasilan intinya kalau UMKM ini dapat 0,5% dari penghasilan bruto omsetnya, Bu. Kalau mau dilaporkan, nanti dilaporinnya kalau gimana? Juga nggak apa-apa. Kalau punya NPWP harus dilaporkan, Bu. Pajak penghasilan, PPH pasal 23 jadi kenanya. Tapi kan belum nyampe segitu. Ya, kalau PPH pasal 23 itu pendapatan Ibu belum mencapai 50 juta, ya. Iya. Nah, itu memang nggak setor pajaknya, Bu, tapi wajib melaporkan. Tapi statusnya nanti nihil. Omset saya masih, misalkan omset saya masih 20 juta, nggak bayar pajak, Bu. Tapi kita laporannya biasanya nol, langsung otomatis di situ. Ya, di aplikasinya. Cara pelaporannya ada formnya nggak yang kita cuma tinggal entry doang udah bisa laporan gitu? Ya, ada formnya, Bu. Ibu bisa baca, bisa download di www.pajak.go.id ya, yang government ya. Nah, di situ ada formnya, Ibu tinggal isi ya aplikasinya. Malah online, Bu, e-filing namanya ya. Itu Ibu masukin angkanya, ya. Nah, kalau otomatis di bawah 50 juta itu nol, nihil, tapi kita lapor. Gitu ya. Oh, gitu. Nah, formnya itu biasanya nanti laporannya lihatnya dari ini ya, Bu, dari Excel saya tadi yang saya kasih ya. Jadi berdasarkan Excel yang saya punya ya, di sini berdasarkan laporan laba ruginya. Dari sini, Bu. Ya. Biasanya diminta lampirannya. Lampiran pendukung. Dari sini ya, Bu. Tapi kan kalau UMKM tahu sendiri ya, kadang-kadang kita untuk laporan keuangannya juga kan belum terlalu baik lah gitu ya. Dan kebetulan kan emang saya juga pakai aplikasi Bukukas ya. Ya, Bukukas. Untuk, cuman memang ada penjualan yang di Shopee saya itu dari awal bulan Agustus 2021 jualan itu belum sempat saya masukin satu-satu gitu karena waktunya juga ya karena semua dikerjain sendiri gitu loh. Siap, ya. Ya, mungkin begini, Coach Ananta. Ya, betul. Bu Dini ya. Bu Dini mungkin, bagaimana mungkin kasus Bu Dini ini, Coach Ananta merekonstruksi ya. Istilahnya yang penting kan ada catatan di aplikasi, ada catatan di mana aja terkait transaksi keuangan usaha, mungkin apakah setiap bulan atau minimal paling lambat akhir tahun gitu, tinggal merekonstruksi transaksinya direkap ke dalam format Excel yang sudah dikasih Coach Ananta. Kira-kira seperti itu, Bu. Seperti Ibu, ya seperti itu, Bu. Jadi terima kasih Pak Tar. Jadi Ibu memang di akuntansi ini, keuangan ini kuncinya adalah disiplin ya, disiplin mencatat ya, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Nah, Ibu bisa
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!